صل على سيدنا محمد صلاة ترغب Mukadimah dari Kanacan para ulama, para kiai, sesepuh lan dene sepuh dan bangsa kula ta'zimi, kula hormati, kula muliakan yang terhormat Kasut Pandat Bapak Bajuri bukan kenal tamu, tapi namanya nyebut itu kadang khawatir keliru. Sedaya takmir, ketua takmir dan yang lama beserta jajarannya dan seluruh yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh kekuatan, kesehatan dan istiqomah dalam memakmurkan masjid. Belum boten tamu-tamu, belum boten biasa sambutan tamu, tapi ini namung damel pedoman takmir ingkang badhe terpilih. Setunggal damel wawasan mawon, damel semangat. Takmir niki posisi takmir nek ten Islam niku senes penguasa masjid. Nggih. Takmir niku senes penguasa masjid. Namanya masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Nah, takmir niku sinten? Takmir niku khodame Gusti Allah. Napa? Pelayan pembantune Gusti Allah. Dados aturan damel dateng masjid nggih tumut aturane sing gadah griya. Lah kula jenengan iki sebagai pelayan bagaimana melayani tamunya Gusti Allah. Tamunya Gusti Allah sinten? Jamaah. Makanya wonten masjid ditutup niku berarti nutup griyane Gusti Allah. Berarti mboten nrimo tamune Gusti Allah. Padahal Gusti Allah 24 jam nrimo tamu. Berarti niki sing delodok niki sinten? Nah, nggih. Itu terus pun ngantos lah nggih, masjid-masjid itu ditutup, napa malih masjid tempat strategis. Setunggal takmir masjid adalah pelayannya Gusti Allah. Kalau sudah pelayan berarti orang yang dekat dengan Gusti Allah. Yang kedua, bahkan di dalam hadisnya Rasulullah itu disebutkan terus tiang-tiang sing makmuraken masjid, nama umaru masajidallah hum ahlullah. Tiang sing makmuraken masjid niku dianggap keluargane Gusti Allah. Yang pun keluarga kali Gusti Allah, yang pun pelekat, yang pun pelek iso wenes jelas warga. Nggih mboten? Sing penting ngatur masjidnya bener. Nah, terus semangat kula jenengan ten masjid, sing penting ten masjid wonten salat jamaah, damel kegiatan sembarang kali mawon, monggo kula jenengan aktif datang masjid. Sebagai takmir adalah keluargane Gusti Allah. Nah, terus pun minder siji mau jarene pelayan, kok saiki dadi keluarga. Ya pelayan ya keluarga. Intinya tidak ambek pangeran lah. Tidak ambek pangeran terus pun penak-penak. Bentar eco. Sing nomor 3 niki sing paling penting. Niki damel sekilas mawon, tapi mangke seumpami kepengin lebih dalam terkait manajemen keuangan masjid, atau kalau ingin regenerasi imam ataupun khotib niki penting. Soalnya kula jenengan sedanten kan mboten ngertos kapan sedo. Nah, sing disiapaken iki regenerasi. Jadi imam ada regenerasinya, jadi khotib juga ada regenerasinya. Nanti kalau ada manajemen keuangan masjid, ketakmiran masjid, sama pelatihan imam dan khotib. Seumpami masjid mriki ngadakan, kula pun matur ten pundi-pundi, kalau ada kegiatan ten background niki NU, terus kepingin ngadakan pelatihan manajemen masjid, pelatihan imam dan khotib, tim LTMNU kapanpun siap kegiatan dan tidak menerima amplopan dari tuan rumah. Artinya nopo? Kami menyediakan tenaga dan pikiran untuk bersama-sama menggerakkan masjid. Sing penting jenengan ngundang, insya Allah mesti dugi. Buatan usah mikir berkat, buatan usah mikir ngamplopi. Sing penting kegiatan jalan, alhamdulillah. Ya, pun mikir kok ngamplopi piro, pun buatan yang ngamplopi malah kulo balik, malah kulo tambahi. Nyek kulo niku. Pokoknya background kulo wonten tulisannya NU. Kapanpun dimanapun kulo budal.
Kapan malih khidmatan NU maksud kula. Nah, manajemen ketakmiran masjid, memakmurkan masjid ini paling penting hanya mukadimah. Nanti kapan waktu, kalau ada waktu, ada kesempatan bisa diperdalam. Namanya memakmurkan masjid niku wonten tafsir, wonten tafsir maupun wonten kitab Hasyiah Qulubi niku disebutaken. Memakmurkan masjid niku wonten kalih. Memakmurkan masjid dari sisi hisiah dan memakmurkan masjid dari sisi maknawiyah. Selama ini semua takmir hampir rata-rata berpedoman memakmurkan masjid itu artinya hisiah, nopo bangun fisik. Dados yatra masjid niku mesti rata-rata damel arti hisiah, fisik. Di masjid oleh gawe tugas ngeten iki mboten kantuk. Pokoknya dari masjid kayak bangun. Sombami duit pun kuwatah, masjidnya pun dibangun ngapi. Wonten yatra pun kelompok malih kan, numpuk sampai ratusan juta. Terus masjid sing pun ngapi dirubuhno maneh. Terus bangun maneh. Sampai kiamat kapan mantun? Niku hanya hisiah, memakmurkan masjid dari segi fisik. Tapi yang tidak kalah penting memakmurkan masjid yang kedua artinya adalah maknawiyah, kegiatan masjid. Kegiatan masjid apapun, soalnya zaman ini Kanjeng Nabi itu masjid kita melatihan perang, damel ngobati korban perang, damel persidangan, damel majelis taklim, damel tiang curhat. Semua peradaban, semua yang ada, semuanya berproses di masjid. Maka akan yang apa caranya secara maknawiyah, memakmurkan maknawiyah berarti kegiatan masjid ini dijadwal. Damel bapak-bapak kegiatannya nopo, Senin nopo, Selasa nopo, sampai Senin malih ini pun terjadwal. Untuk bapak-bapaknya kegiatannya apa, untuk ibu-ibu kegiatannya apa, untuk remaja kegiatannya apa, semuanya sudah dipikirkan oleh takmir, sudah dibuatkan jadwal. Uangnya dari mana kegiatan bisa diambilkan dari uang masjid. Kecuali maka ada ini hanya pengantar saja. Kecuali jika uang itu kemudian pulau seumpama Pak Takmir pulau jariah ten masjid tulung yatra niki damel bangun masjid utawa damel renovasi utawa damel tumbas lampu tan apa-apa. Pokoke niki kula damel kegiatan fisik. Nah, ngenten iki nek wonten sing wonten akad rombongan ngenten iki, yatra ngenten iki didamel kegiatan haram. Mboten kantuk. Karena sudah ada akad. Tetapi kula jenengan seumpami nglebetaken pas Jumat utawi pas kota amal ngeten iki nggak ada rezeki moro mampir ke masjid nglebetaken niki sepenuhnya berada dalam wilayah pengelolaan takmir. Mau digunakan untuk pengajian tumbas cemilan, tumbas air mineral, tumbas kopi kartu. Subuh kok kopi akhirnya tampil kegiatan. Saben mari subuh wonten kopi ini kali gorengan. Sehingga sing dugi jamaah wata. Mboten napa-napa. Kantuk dan sah nih diambilkan dari uang masjid. Jadi uang masjid itu tidak selamanya dipakai untuk fisik, tetapi juga bisa dipakai untuk maknawiyah atau kegiatan-kegiatan masjid. Kecuali jika orang nyumbang akad-akadnya dipakai untuk apa, itulah nanti yang harus dipergunakan. Maka kan sakit lagi bendahara, kalau sakit usul bendahara itu ada dua. Ada yang megang uang khusus untuk pembangunan atau untuk fisik itu. Yang kedua adalah uang secara umum, dan ini nanti bisa digunakan untuk kegiatan atau kemakmuran untuk meramaikan masjid. Jadi ini sekilas terkait masalah masjid. Yang terakhir untuk identitas. Mboten usah isin nampilaken MU ini. Ten sebelah griya kula niku wonten mantuk direnovasi wagen. Ngajeng imaman niku wonten ukuran pinten. Wonten ukuran 3 kali 4 kali 4 atau pinten. Full kula gambari logo NU. Dadi ngarepe imaman persis ketepaan pas perapatan atau strategis. Tiyang nek liwat niku simpangan mesti ketok logone NU gawedhe. Napa niku kula damel identitas sing wakaf rumiyin niku nggih amaliyahnya NU, kiprahnya juga NU, yang renovasi juga yang memotori adalah NU,
dan ini nanti digunakan juga untuk NU. Apakah orang lain tidak boleh? Boleh, semuanya boleh untuk ibadah di situ, tetapi identitas ini adalah milik NU. Sehingga ketika ada orang datang kemudian ingin menguasai masjid, betul saja, soalnya pun identitasnya pun wonten. Ya, saya kan kata sing wakaf Amalia NU, akhirnya karena jamaah sepi, akhirnya dados beralih status sekarang tahlilan